everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatiana Rahman, yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit mengenai how to manage employee engagement atau bagaimana cara menguatkan atau memperkuat keterlibatan dan komitmen dari seorang karyawan. Nah, sebelum kita masuk ke topik bahasannya, mungkin aku mau diajak teman-teman diskusi sedikit. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa atau mungkin bahkan ada di sekitar kita gitu ya, kalau kita mungkin sering melihat ada karyawan yang kerjanya biasa aja, datang terus pulang, nyelesain tugas kantor seperlunya gitu ya, atau mungkin ada juga karyawan yang kelihatannya totalitas banget, penuh semangat, terus aktif juga untuk kasih ide-ide briliannya, bahkan peduli sama perkembangan perusahaan. Nah, ternyata teman-teman yang ngebedain dari kedua tipe karyawan ini bukan cuma skill atau pengalamannya aja, melainkan juga tingkat keterlibatan dia atau yang kita kenal sebagai employee engagement. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas gimana sih cara mengelola keterlibatan dan komitmen karyawan dalam perspektif manajemen sumber daya manusia. Oke, nah yang pertama, kita perlu tahu dulu nih sebelumnya, apa sih sebenarnya employee engagement itu? Nah, menurut William Kant, ternyata konsep employee engagement ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1990, yang menjelaskan bahwa engagement ini merupakan kondisi ketika seorang individu bisa mengekspresikan dirinya secara penuh, baik secara fisik, kognitif, ataupun emosional dalam bidang pekerjaannya. Artinya, seorang karyawan yang engage itu bukan cuma hadir secara fisik, tapi juga fokus secara pikiran, melibatkan emosi dalam setiap pekerjaannya, dan bersedia untuk memberikan usaha terbaiknya. Yang mungkin kalau kita kenal dengan istilahnya teman-teman di zaman sekarang, itu dengan sebutan fulfill gitu. Di mana ketika kita merasa fulfill untuk mengerjakan suatu hal atau melakukan tugas dari sebuah perusahaan, artinya memang diri kita bukan cuma fisiknya yang ada di perusahaan tersebut, tapi juga hatinya gitu. Jadi hal ini tentu jelas berbeda ya dengan kepuasan kerja yang mungkin secara verbal hanya bisa digambarkan dengan perasaan cukup puas gitu. Tapi kalau engagement ini lebih cenderung untuk bikin karyawan bisa berkontribusi secara lebih gitu. Nah, poin yang selanjutnya adalah kenapa employee engagement itu menjadi penting gitu. Jadi dalam MSDM modern, engagement ini menjadi salah satu faktor strategis karena berdampak langsung pada produktivitas, loyalitas, penurunan turnover, bahkan profitabilitas perusahaan gitu ya. Jadi sebaiknya uh, justru sifat dari employee engagement pada setiap karyawan ini sangatlah penting. Karena kenapa? Sebaliknya, jika engagementnya rendah, maka akan muncul fenomena seperti quiet quitting gitu ya, burnout atau menurunnya kinerja organisasi yang pada akhirnya berujung pada karyawan yang tadi datang terus pulang ngerjain tugasnya terus habis itu selesai gitu. Nah, sifat-sifat itulah yang akhirnya akan muncul ketika sebuah pembiasaan untuk bersikap produktif, loyalitas dan lain-lainnya sudah mulai diabaikan gitu. Jadi, employee engagement ini bukan cuma sekadar konsep psikologis aja, tapi juga menjadi salah satu strategi bisnis yang memang harus bisa difahami dan diterapkan oleh setiap perusahaan. Nah, ada beberapa faktor yang pastinya mempengaruhi employee engagement ini. Gitu. Yang pertama adalah kepemimpinan pastinya. Gitu. Kenapa pemimpin menjadi satu hal yang paling utama? Karena pemimpin di sini adalah sosok yang paling dilihat gitu ya. Ketika pemimpin bisa bersikap suportif, komunikatif, dan adil, maka rasa percaya dan komitmen dari seorang karyawan terhadap atasannya juga akan meningkat. Kemudian yang kedua adalah bentuk komunikasi yang transparan, di mana setiap karyawan pasti ingin tahu kemana sih arah dan tujuan dari organisasi tempat dia bekerja ini gitu. Ketika dia merasa cukup dilibatkan dalam visi perusahaan, maka tentu employee engagement dari setiap karyawan ini juga akan meningkat karena akan timbul perasaan seperti, oh iya saya dilibatkan gitu, oh iya kemajuan perusahaan ini juga sedikit banyaknya ada campur tanganku gitu. Jadi secara tidak langsung setiap gerak-gerik ataupun tugas yang dia lakukan sebagai seorang karyawan, dia akan mempertimbangkan dalam
jangka waktu yang, juga tidak pendek gitu. Setiap dia mau melakukan sesuatu, maka dia juga akan berpikir panjang yang, mungkin sedikit banyaknya dia juga akan berpikir bahwa, apakah ini ada dampaknya untuk perusahaan atau tidak, gitu. Kemudian faktor yang ketiga adalah pengembangan karir, di mana, adanya pelatihan, promosi, kesempatan berkembang, ini akan membuat karyawan menjadi lebih dihargai, gitu. Ketika mereka mungkin mendapatkan kesempatan untuk, bisa berkembang lebih baik lagi gitu ya, dari potensi yang sudah dia miliki saat ini, yang tentunya ini juga akan, berdampak baik untuk perusahaan, maka, ketika karyawan bisa berhasil mendapatkan, perasaan seperti itu, perasaan untuk dihargai, maka employee engagement juga akan meningkat. Kemudian yang keempat adalah apresiasi dan pengakuan. Mungkin yang masih sering disalahartikan adalah, ketika bentuk apresiasi atau pengakuan itu selalu dalam bentuk fisik ataupun material. Padahal, apresiasi dan pengakuan ini tidak harus selalu berupa uang, bisa juga berupa penghargaan, feedback yang positif, dan kemudian pengakuan atas, kontribusi yang sudah para karyawan ini lakukan. Dan yang terakhir adalah work-life balance, di mana lingkungan kerja, tempat kita untuk mencari nafkah ini bisa memperhatikan keseimbangan hidup, yang tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan dan juga komitmen dari seorang karyawan, gitu. Jadi, ketika karyawan merasa hidupnya, sudah cukup seimbang antara, bekerja dengan kehidupan sehari-harinya, kemudian lingkungan kerjanya juga cukup mendukung, maka, rasa nyaman, untuk berada di perusahaan tersebut meningkatkan, potensi diri lainnya yang ada pada masing-masing karyawan, itu akan cenderung meningkat. Gitu. Dan yang selanjutnya adalah terkait strategi, managing employee engagement ini sendiri, gitu. Jadi dalam praktik MSDM, penguatan engagement bisa dilakukan melalui 5 hal. Yang pertama adalah membangun budaya organisasi yang pastinya positif dan inklusif. Kemudian yang kedua adalah dengan menetapkan sistem manajemen kinerja yang jelas. Jadi arahnya, jelas, tujuan visi perusahaannya juga diketahui secara transparan. Dan selanjutnya, strategi yang ketiga adalah dengan memberikan ruang bagi para employee voice, atau mencakup aspirasi-aspirasi dari para karyawan. Kemudian yang keempat adalah dengan melakukan coaching dan mentoring, dan yang kelima adalah dengan mengadakan survei engagement secara berkala untuk proses evaluasi. Nah, pastinya strategi ini bertujuan untuk menciptakan hubungan timbal balik yang sehat antara karyawan dan organisasi itu sendiri. Nah, sebagai penutup, kesimpulannya bahwa employee engagement ini adalah kunci dalam membangun sebuah organisasi yang berkelanjutan. Nah, perusahaan yang mampu mengelola keterlibatan dan komitmen karyawan dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Kan pada akhirnya, organisasi yang hebat bukan organisasi yang dibangun oleh sistem yang kuat, tapi orang-orang yang benar-benar fulfill, yang benar-benar terlibat di dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait employee engagement. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa diambil baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.